Mengerikan. Lihat video ini. Agama baru yang meniru Islam. Harus baca. Berita gambar dari Indonesia. Agama baru Kristen Ortodok dari Syria dan Lebanon. Di dalam Sirah Nabawiyah, pada bab tentang pertemuan Muhammad dengan rombongan Kristen dari Najran, dituliskan bahwa orang-orang Kristen dari Najran yang ditemui Muhammad di abad ke-7, mereka sholatnya menghadap ke timur, tentu ini orang ortodoks. Catatan Sirah Nabawiyah menyebutkan orang-orang Kristen di zaman Muhammad sudah sholat menghadap ke timur. Saya akan tunjukkan sebuah buku, tulisannya orang Muslim. Dia cendekiawan dari Irak, namanya Dr. Jawad Ali. Dr. Jawad Ali membuat tulisan buku kecil tentang sejarah sholat. Dia akui bahwa sebelum umat Islam menerima perintah sholat, sebelum agama Islam muncul di dunia dan melakukan sholat, intelektual Muslim dari Irak mengakui agama Kristen dan Yahudi di Timur Tengah sudah melakukan sholat sebelum Islam ada di dunia. Informasi ini penting supaya kita ini jangan cupet ya, pikirannya itu karena kurang baca buku sehingga banyak asumsi-asumsi dan pengertian yang keliru. Enggak. Memang Protestan tidak menjaga tradisi kekristenan mula-mula. Jam 6 berdoa, jam 9 jam berdoa, jam 12 berdoa. Enggak menjaga. Calvinis enggak ada tradisi itu. Tapi ingat, bukan berarti di dalam dunia kekristenan tidak ada yang melakukan sholat. Bahkan kalau kita ngomong persentase, mayoritas itu Katolik sedunia. Baru gereja-gereja Ortodok, baru gereja-gereja Protestan, dan yang paling kecil Pentakosta Karismatik. Dua gereja terbesar di dunia, mayoritas kekristenan masih mengajarkan sholat. Ini yang penting untuk kita ketahui. Ayo kita lihat tulisannya Dr. Jawad Ali, cendekiawan dari Irak, orang Muslim, pada halaman 13. Nih, kamu lihat ya. Sambil saya akan bacakan. Salat secara etimologi berarti doa, rahmat, dan istighfar. Islam telah mempersempit makna salat menjadi kewajiban ibadah yang di dalamnya terdapat ruku, sujud, gerakan-gerakan tertentu, dan kaidah-kaidah baku yang tidak bisa dirubah. Tolong diperbesar lagi, sampai besar lagi. Nah, turun ke belakang, ke bawah ya, kita lihat. Istilah salat berasal dari bahasa Aramaik yang derivasinya dari suku kata syad lam alif, salah, yang artinya adalah ruku atau menunduk. Inhina. Kata salat difungsikan untuk mempresentasikan praktek ritual keagamaan. Kata salat kemudian, lihat halaman 14 berikutnya. Digunakan oleh kalangan Yahudi sehingga sejak saat itu ia menjadi bahasa Aramaik Ibrani, Aramiyah Ibriyah. Kata salat masuk dalam bahasa Arab. Jadi Dr. Jawad Ali mengakui bahwa kata salat
bukan bahasa asli Arab, tetapi bahasa Aramaik yang menjadi Aramaik Ibrani dan diarabkan melalui jalur ahli kitab sebelum datangnya Islam. Perhatikan, kata salat masuk ke dalam bahasa Arab melalui jalur ahli kitab sebelum datangnya Islam. Umat Yahudi menggunakan kata saluta pada masa-masa akhir periode Taurat hingga ia menjadi kata pasaran yang memiliki makna bernuansa religi. Nih, baca lagi. Dalam kamus, salat Yahudi, wasalawat al-Yahudi, sinagoga Yahudi. Sementara dalam Al-Quran, Allah berfirman, ini. Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas ini keponakannya Muhammad, dia berkata, shalawat artinya adalah tempat ibadah Yahudi yang berasal dari bahasa Ibrani saluta. Kalangan orientalis menilai kata syalat dan sakat tidak ditulis dengan bentuk seperti yang dikodifikasikan pada saat ini. Dan seterusnya. Saya tidak akan bacakan semuanya sih tentunya. Artinya, Jawad Ali mengakui sholat salawat sudah dipraktekkan oleh orang Yahudi dan Kristen sebelum Islam muncul di dunia. Ini fakta sejarah. Ritual tata cara orang Yahudi sholat. Jadi bukan kita niru kamu, karena Islam muncul 600 setelah kekristenan. Tidak mungkin Kristen meniru-niru Islam, tidak mungkin. Halaman 16 saya tandai, ini menarik banget. Coba kalian lihat, kita baca bersama-sama ya. Lagi diperbesar. Lebih jauh lagi, salat-salat kaum Yahudi dan Nasrani tidaklah dikenal oleh kalangan penyembah berhala jahiliyah. Jadi orang jahiliyah pun tidak mengenal salat-salatnya Yahudi dan Nasrani karena mereka tidak menganut agama Yahudi dan Nasrani. Namun, bagi sebagian kalangan jahiliyah yang pernah berinteraksi dengan orang Yahudi atau Nasrani, mereka mengetahui perihal ritual salat mereka. Hal ini berdasarkan keterangan dalam syair jahiliyah yang mengisyaratkan adanya informasi tentang ibadahnya kaum Yahudi dan Nasrani yang mencakup gerakan ruku, sujud, dan membaca tasbih. Jadi di dalam syair-syair orang Arab jahiliyah, ini ada catatan kakinya di belakang, kita bisa lihat dari buku apa. Syair-syair Arab jahiliyah sebelum Islam, orang yang mencatat syair ini berinteraksi dengan orang Kristen, dia mengakui orang Yahudi dan Nasrani sholatnya melakukan gerakan ruku, sujud, dan membaca tasbih. Tentu saja yang dimaksud di sini tasbih adalah rosario. Jadi tradisi berdoa menggunakan kalung dengan buah tertentu, dengan biji-biji tertentu, itu lebih dahulu dilakukan orang-orang Kristen dan Yahudi, kata buku ini, sebelum Islam. Kristen Ortodoks Syria atau KOS, karena mereka sholat, puasa, zakat, gerejanya berbentuk masjid. Masjid itu mesti pakai gubah gitu loh. Kira-kira begitulah. Ya.
Saya mengatakan gubah itu tidak berasal dari Islam. Ya. Coba sebutkan dari mana dalil bahwa Islam itu harus membentuk gubah seperti yang dalam bayang-bayang itu. Itu Islamic Center ya? Ya, itu kan seperti itu tuh. Saya sekarang mengatakan yang namanya gubah itu berasal dari gereja. Ya, gubah itu berasal dari gereja. Ketika Islam masuk ke Konstantinopel, ya pada abad ke-9 kalau tidak salah itu ya, itu yang membawa ke sana adalah Sultan Muhammad Al-Fatih Ats-Tsani. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Amin.